Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janata Syamalwat. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang pengaruh lingkungan keluarga dalam pendidikan. Kelompok kami yang beranggotakan Devita Sari Dwi Umesaro, Elia Mutia Ramadhani, dan saya sendiri Janata Syamalwat. Baiklah, langsung saja. Indikator yang pertama yaitu tentang Quran At-Tarim ayat 6. Yang pertama, asbabun nuzul surat At-Tarim ayat 6 ini. Yang jelas ayat-ayat surat ini turun berkaitan dengan janji Nabi kepada istri beliau Hasha untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya yang tidak terlarang beliau lakukan. Dan yang tujuannya adalah menyenangkan hati istri-istri beliau. Tema utamanya menurut Ibnu Absyur adalah tuntunan agar seseorang tidak menghalangi dirinya melakukan sesuatu yang dibenarkan Allah hanya dengan alasan menyenangkan pihak lain, karena hal tersebut bukanlah kemaslahatan baginya dan bagi orang lain. Itu. Yang kedua, penafsiran menurut tafsir Jalalain. Menurut tafsir Jalalain ini terhadap Quran At-Tarim ayat 6 adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yakni dengan mendorong dengan senantiasa berbuat taat kepada Allah yang bahan bakarnya adalah manusia, yakni orang-orang kafir, dan batu, yakni seperti patung-patung yang dahulu mereka sembah. Jadi neraka itu sangat keras panasnya. Yang ketiga yaitu peran keluarga dalam surat At-Tarim ayat 6. Dari penafsiran para ulama tafsir dalam surat At-Tarim ayat 6 ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari siksa api neraka. Yaitu diantaranya yang pertama, membekali keluarga dengan ilmu syariat. Yang kedua, mendidik keluarga dengan akhlak. Yang ketiga, mengajak keluarga melakukan ketaatan dan melarang berbuat kemaksiatan. Yang keempat, implementasi konsep pendidikan keluarga dalam Quran Surat At-Tarim ayat 6. Yang pertama, metode keteladanan. Yang kedua, bimbingan dan nasihat. Yang ketiga, kisah dan cerita. Yang keempat, metode pembiasaan. Yang kelima, pemberian motivasi. Yang keenam, metode ibrah. Yang ketujuh, metode targhib dan tarhib. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Dwi Umesaro. Devita Sari Dwi Umesaro akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Janata Syamalwat. Baiklah, saya akan menjelaskan peran keluarga dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah atau suci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci, kedua orang tuanya menjadikannya itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitrallahi lati fattaran nasa alaiha la tabdilla li khalqillah zalikat dinul qayyimu walakinna aksara nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dari peran keluarga, anak mulai belajar berbagai macam hal, berbicara, mengenal angka, huruf, terutama nilai-nilai keyakinan dan adab, akhlak, serta sopan dan santun yang dimiliki anak tersebut.
Demikianlah bahwa anak adalah suatu amanah bagi kedua orang tuanya untuk menjadikan generasi anak yang soleh, soleha, dan berbakti kepada kedua orang tua. Seberapa penting nilai akhlak di dalam kehidupan sehingga menjadi landasan utama bagi manusia, karena bahwasanya akhlak menjadi perilaku kita terhadap sesama muslim. Akhlak juga memiliki kaitan yang erat dengan cinta, meskipun cinta memiliki makna yang luas. Selanjutnya, penafsiran surat Ar-Rum ayat 30 menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Dari surat Ar-Rum ayat 30, tersirat perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, indikator yang terakhir yaitu tentang hadis terkait peran keluarga dalam pendidikan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Adamu haddasana Banu Abi Zi'bin an Zuhriyin an Abi Salamata bani Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salibahimati tuntajul bahimatahal tarafiha jad'a. Artinya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'bi dari Az-Zuhri, dari Abu Sulaimah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Nah, di sini lingkungan keluarga, orang tua itu memberikan peranan yang cukup penting, yang sangat penting bagi keberagaman anak. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan melalui lingkungan keluarga, anak itu menerima berbagai nilai dan norma yang ditanamkan sejak awal kepadanya. Nah, maka di sini orang tua dan pendidik itu berkewajiban dalam dua hal. Yang pertama yaitu membiasakan anak untuk mengingat kebesaran dan nikmat Allah, dan yang kedua yaitu mewaspadai agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak negatif bagi dirinya. Nah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.